Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 dengan topik asuhan keperawatan tuberkulosis atau TBC. Mungkin Anda di slide pertama menerka-nerka apa itu logo yang merah, lingkaran warna merah itu ya. Itu tertulis ada TOS TB. TOS TB. Apa itu TOS TB? T itu adalah temukan, O itu adalah obati, dan S itu adalah isolasi, S yang keduanya adalah sampai sembuh. Jadi temukan penderita TBC, obati, pisahkan atau isolasi, sampai sembuh. Ya, jadi TOS itu merupakan ya komitmen dari pemerintah atau dari petugas kesehatan untuk mengeliminasi atau menghapus, mengurangi penyakit TBC yang targetnya nanti tahun 2035 itu bisa mencapai 90% kemampuan untuk mengeliminasinya. Baik, kita masuk ke materi ya, materi. Apa sih yang kita harapkan setelah pembelajaran dengan topik TBC ini, yaitu saudara mampu nanti menyebutkan pengertian TBC, patogenesis TBC, kemudian tanda dan gejala TBC, kemudian mampu menyebutkan pemeriksaan diagnostik, mampu menjelaskan klasifikasi dan definisi TBC, kemudian mampu menjelaskan alur diagnosis TBC pada dewasa ataupun pada anak ya. Kemudian saudara juga nanti mampu menjelaskan bagaimana pengobatan TBC, kemudian menjelaskan pathway masalah keperawatan yang muncul pada pasien dengan TBC, kemudian mampu menjelaskan intervensi keperawatan pada TBC. Baik, ini slide pendahuluan ini adalah cita-cita bangsa Indonesia dalam mengeliminasi penyakit TBC. Jadi visi Indonesia itu sebenarnya ingin sekali bebas dari TBC. Tujuan eliminasi TBC di Indonesia ini tahun 2035 ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Dari posisi sekarang ya, target dampak pada 2020 ini penurunan angka kejadian TB ya, atau sekarang disebut dengan TBC itu 20%. Kemudian 40% terjadi penurunan kematian ya dibanding 2014. Dan harapannya nanti pada tahun 2035 ini 90% terjadi penurunan angka kejadian atau insiden TBC, dan 95% diharapkan menurun angka kematiannya dibanding tahun 2014. Nah, kalau kita lihat ya, TBC ini menjadi beban ya di Indonesia, penyakit TBC ini. Kenapa demikian? Karena jumlahnya yang cukup banyak. Ya, kalau kita lihat ya, rata-rata 100.000 orang ya, itu ada yang menderita 647 ya, 640. Jadi di antara 100.000 penduduk itu yang menderita TBC itu 647. Sementara kalau secara global itu 174 itu rata-ratanya per tahun. Ini per tahun ya. Dan kita lihat kematian dari 647 orang yang menderita TBC itu yang mengalami kematian itu 41, cukup besar. Kalau secara global itu 16 ya.
Dan dari penderita TBC yang mengidap TB atau TBC ini kasusnya itu banyak yang tidak sembuh dan dia berlanjut pada TB MDR. Apa itu TB MDR? Yaitu seorang penderita yang lanjut kepada multiple drug resistant atau MDR, ya. Jadi dia tidak sembuh, tetapi dia mengalami resisten obat-obatan yang pernah dia minum. Sementara hasil pemeriksaan menunjukkan dia tidak sembuh. Apa implikasinya terhadap TB MDR? Maka menyebabkan setiap satu pasien menjadi MDR TB akan mengurangi atau menghapus jatah pembiayaan 100 sampai 200 pasien TB reguler. Untuk itu, ya, TOS TB ini merupakan komitmen moral dan etis profesional. TOS tadi apa? Temukan, obati, pisahkan, dan sampai sembuh, obati sampai sembuh, ya. Dan kalau kita lihat dampak dari pembiayaan ini 100 sampai 200 kali lipat dibanding pengobatan TB sensitif, ya, sekitar 200 juta per pasien. Dan lama pengobatan TB MDR, TB yang tidak sembuh ini bisa mencapai 2 tahun, ya. Angka kesembuhannya juga rendah dan angka kematiannya ini bisa meningkat, ya. Otomatis kalau dia sakit terus dan selama 2 tahun dia melakukan proses pengobatan, maka pasti terjadi penurunan produktivitas kerja, ekonomi, dan bahkan pariwisata. Baik, kita ke materi, ya. Tadi adalah pendahuluan, kita masuk ke materi. Apa itu TBC, ya? TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau yang biasa disingkat dengan MTB, yaitu suatu bakteri tahan asam. Dia bukan hanya menyerang paru-paru, tetapi juga dia dapat menyebar ke semua bagian tubuh, ya. Nah, bagaimana sih patogenesis TBC? Mulai seseorang terpapar kuman TBC atau kuman MTB sampai dia meninggal. Ini adalah proses perjalanan penyakitnya. Kita ketahui bahwa MTB itu memiliki karakteristik, ya, karakteristik panjangnya 1 sampai 10 mikron, kemudian lebarnya 0,2 sampai 0,6 mikron. Kemudian pada pewarnaan gel Nielsen dia basil tahan asam. Dan dia mampu tahan pada suhu 4 derajat sampai minus 70 derajat Celcius. Dan dia mati pada penyinaran sinar matahari atau ultraviolet. Dan sayangnya, ya, dia mampu dorman atau tidur di dalam tubuh host atau di dalam alveoli paru, ya, sehingga dengan kita mengetahui bahwa dia mampu dorman sewaktu-waktu, penyakit TBC ini bisa menyebabkan seseorang sakit, ya. Kemudian paparan kuman yang masuk ini, ya, paparan kuman yang masuk ini ditularkan melalui proses yang disebut dengan droplet, ya. Droplet melalui itu bisa keluar melalui, bisa berbicara, kemudian bisa dia tertawa atau dia apalagi batuk, ya. Kalau batuk dia bisa mengeluarkan mencapai 3.000 kuman, ya. Ya, dari seseorang yang penyakit TB BTA positif atau BTA negatif. Infeksi terjadi jika menghirup udara MTB. Ya, ini proses cara penularan. Nah, cara penularan seperti droplet tadi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kasus yang ada di masyarakat. Kemudian peluang kontaknya, kemudian sumbernya, ya, kemudian intensitas, ya, kemudian kedekatan